Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah kajian yang semoga senantiasa dimuliakan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini pada Isya kita bisa duduk bersama di masjid ini yang kita niatkan bersama-sama untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan juga sama-sama untuk belajar mendengarkan ayat dan hadis dan juga berusaha untuk senantiasa istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita laksanakan pada kesempatan malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan juga umatnya sampai hari kiamat nanti. Selanjutnya kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah kajian yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pengajian kita malam hari ini akan membahas tentang mengenal nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mengenal nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara metode Al-Quran di dalam mengenalkan Tuhan kepada manusia, Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan tentang nikmat-nikmatnya kepada seluruh makhluk-makhluknya. Jadi di antara cara Allah mengenalkan kepada kita tentang dirinya, tentang Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan pencipta, sebagai Tuhan yang berhak disembah, adalah diantaranya dengan mengenalkan nikmat-nikmat Allah kepada seluruh makhluk, bukan hanya manusia. Maka pentingnya kita mengenal nikmat Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar untuk oh ini nikmat disyukuri selesai, tidak. Tetapi bagaimana dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini bisa mengantarkan kita menjadi betul-betul hamba Allah Subhanahu wa taala yang sadar bahwa kita ini makhluk yang kecil. Oleh karena itulah ya, pada kesempatan malam hari ini akan kita sampaikan maksud dari mengenal nikmat Allah itu apa. Maka yang pertama yang berkaitan dengan mengenal nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah kita wajib bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Apabila kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, tidak akan pernah bisa, saking banyaknya. Kemudian di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Jika kalian bersyukur, maka akan aku tambahkan nikmat tersebut kepada kalian. Nah, sehingga dampak dari bersyukur itu adalah Allah Subhanahu wa taala menambahkan dan melanggengkan nikmat itu kepada kita. Dan contohnya ya, banyak. Kalau kita bersyukur terkait dengan usia, umur, waktu contohnya. Itu adalah nikmat dari Allah. Allah berikan kita umur, usia, waktu dan kesempatan kepada kita.
kemudian kita gunakan waktu itu untuk beribadah kepada Allah, untuk melakukan hal-hal ketaatan, melakukan perbuatan-perbuatan yang benar, maka Allah akan berkahi waktu kita. Allah akan memberikan umur yang terbatas ini menjadi umur yang panjang, ya, secara keberkahan. Bisa jadi ada orang dikasih umur hanya 50 tahun, tetapi seolah-olah dia masih hidup sampai sekarang. Kenapa? Karena dia memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepadanya tatkala hidup untuk menebarkan kemanfaatan buat orang lain. Contohnya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, salah seorang imam yang terkenal, yang menuliskan kitab Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi, dan sebagainya. Beliau umurnya pendek, ya, nggak nyampe 60-70 tahun, nggak. Hanya 40 tahun sekian umurnya, ya. Tetapi Allah berikan keberkahan seolah-olah senantiasa seluruh kaum muslimin muslimat, ya, yang membaca kitab-kitabnya, karya-karyanya, tulisan-tulisannya, membuat nama beliau selalu disebut. Sehingga seolah-olah beliau itu masih hidup sampai sekarang. Karena namanya disebut terus, dikenal, didoakan dengan rahmat, diampuni dosanya, kemudian memohonkan ampun untuk beliau, dan seterusnya, dipelajari ilmu-ilmunya. Menunjukkan umur yang singkat, tetapi Allah berikan keberkahan. Itu menunjukkan la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti akan Allah tambah. Oleh karena itu diantaranya kita mensyukuri nikmat waktu, sehingga Allah berikan keberkahan buat kita. Ada orang, ya, yang merasa dia selalu diganggu oleh orang lain, sehingga dia sampai mengucapkan berharap orang ini matinya kapan ya. Ini menunjukkan apa? Berarti orang itu selalu berdolim, mengganggu orang lain, sehingga orang yang ada di sekitarnya berharap orang ini cepat mati. Menunjukkan apa? Berarti dia didoakan umurnya gak berkah. Berarti apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menambahkan nikmat umur buat dia, dan tidak memberikan keberkahan umur buat dia, karena dia tidak mensyukurinya. Buktinya dia gunakan waktunya untuk menggolimi orang lain, mengganggu orang lain, merugikan orang lain, sehingga orang yang dia rugikan, dia rasakan kezalimannya, keburukannya, mengucapkan moga-moga dia cepat mati. Ya, ini bukti. Berbeda dengan orang yang bermanfaat tadi, berharap orang ini hidup terus sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh orang banyak. Maka mari kita syukuri nikmat waktu, diantaranya yang Allah berikan kepada kita, nikmat umur ini yang terbatas ini. Kita berusaha memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya kepada orang lain. Jangan sampai kita ini kerjaannya suka bikin susah orang lain. Jangan sampai kita ini punya waktu, punya tenaga, punya pikiran, ya, punya umur, kok kerjaannya suka mengganggu orang lain, menggolimi orang lain, sehingga gak berkah waktunya. Menunjukkan dia tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian nikmat Allah sangat banyak dan tidak bisa kita hitung. Sebagaimana ayat yang tadi saya sampaikan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya. Andaikan, ya, kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, gak akan pernah bisa. Gak akan pernah bisa. Nikmat yang ada pada diri kita saja, kalau kita hitung gak bisa. Susah ngitungnya, ya. Apalagi kalau kita udah disuruh ngitung, ingatnya pelajaran matematika kan pelajaran katanya paling susah, ya. Kalau suruh ngitung itu udah paling, ya, kecuali ngitung duit, ya. Kalau ngitung duit insya Allah gampang, ya. Tapi kalau ngitung yang lain, kayaknya susah, ya. Maka kalau ngitung duit insya Allah gampang. Maka tidak bisa kita menghitung nikmat Allah. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran kepada kita bahwa nikmat Allah ini sangat-sangat banyak, sampai-sampai nggak bisa kalian hitung. Ya. Sehingga tugas kita itu bukan menghitung
nikmat Allah, tapi tugas kita adalah bagaimana menggunakan nikmat Allah itu untuk kebaikan. Ya. Sehingga kita tidak perlu menanyakan kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu, kenapa Allah kok melakukan ini dan itu. Bukan tugas kita. Tetapi tugas kita adalah Allah kasih nikmat sama kita gunakan untuk ketaatan, kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, ya, di samping tadi wajib untuk disyukuri, maka yang selanjutnya adalah digunakan untuk ketaatan kepadanya. Digunakan untuk kebaikan buat orang lain. Jangan sampai menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, justru malah digunakan untuk merugikan orang lain. Sehingga tadi, efeknya, dampaknya apa? Malah mendapatkan doa, laknat dari orang lain, na'udzubillah min dzalik. Banyak orang ya merasakan gangguannya sehingga mendoakan buruk orang lain. Dan ada juga orang yang merasakan kemanfaatan, kebaikan sehingga dia mendoakan keberkahan buat orang tersebut. Kemudian kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Yang selanjutnya yang berkaitan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah kita diantaranya oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh untuk melihat nikmat-nikmat yang ada pada diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Dalam surat Az-Zariyat, Allah berfirman, "Wa fi anfusikum," dan pada diri kalian sendiri itu. Berarti diri-diri kita ini, ya. Afala tubsirun. Kenapa tidak mengambil pelajaran dengan cara melihat? Di antara yang kita lihat pada diri kita adalah nikmat Allah. Ya. Mulai dari Allah kasih kita ruh, nyawa, sehingga badan yang asalnya kaku ini karena ada nyawanya jadi luas, bisa bergerak, ya, bisa berbicara, karena ada ruhnya, dan ini nikmat dari Allah. Dan ruh itu nggak bisa diganti sama yang lain. Sehebat-hebatnya manusia bikin robot, karena nggak ada ruhnya tetap aja kaku, ya begitu. Kayak orang kena ya, penyakit seperti itu, ya. Itu robot. Ciptaan manusia terbatas. Sementara kita ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan apa? Ruh, nyawa, sehingga kita bisa luas bergerak, ya. Kemudian nikmat yang ada pada kepala kita ini, ya. Kepala itu diantaranya apa? Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, ya. Dari mata saja, Pak, ya, susunan mata ini sudah sangat sempurna sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan mata itu bukan sekedar mata, ya, tapi ada alis matanya, ya, di atas ini. Ada fungsinya tidak? Ada, ya. Ada fungsinya, baik fungsinya kita ketahui atau tidak. Di antara fungsinya itu dikasih begini, pertama biar indah. Ya, biar indah. Coba Bapak, Ibu kalau lihat ada orang mukanya, matanya nggak ada alisnya, kira-kira kayak apa? Demit. Dikiranya demit, ya. Ini orang nggak ada alisnya. Maka dalam agama kita nggak boleh motong alis, nggak boleh. Dalam agama Islam dilarang memotong, menghabiskan alis mata, nggak boleh. Ya, karena akan berubah nanti. Wah, dikiranya ini bukan manusia, ini jangan-jangan demit. Ya. Nah, sehingga alis mata ini di antara fungsinya sebagai perhiasan, supaya indah dipandang. Oh, mata ada alisnya di atas. Ya. Kemudian ada bulu mata. Ya. Bulu mata itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi mata kita ini, ya. Ada bulu matanya sehingga ada benda yang jatuh atau mengarah ke mata tidak langsung kena mata, ya. Tidak langsung kena kelopak matanya. Iya, maksudnya. Tetapi apa? Terlindungi dengan bulu mata, ya. Ditambah lagi dengan bola mata kita, ya. Ada retina, kemudian nanti ada apa lagi namanya, ya. Semuanya ada fungsinya masing-masing. Itu baru mata. Dan mata digunakan untuk melihat. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan penglihatan kepada kita itu juga beraneka ragam. Ya, ada orang yang matanya masih normal, ya, sehingga dia nggak butuh bantuan kacamata nih kayak saya, ya. Sehingga dia masih terang melihat jauh maupun dekat. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada orang yang Allah berikan matanya terbatas, ya, pandangannya terbatas,
dia rabun jauh seperti saya sehingga saya butuh kacamata. Ya. Ada orang yang rabun dekat, ngelihat yang dekat itu buram, ya, sehingga dia juga butuh bantuan kacamata. Bahkan ada orang yang Allah Subhanahu Wa Taala uji dengan matanya tidak bisa melihat. Tetapi subhanallah, kalau kita perhatikan ya, orang-orang yang Allah berikan cobaan dengan tunanetra, ya, itu mohon maaf tidak bisa melihat gitu atau bahasanya buta ya. Subhanallah, kebanyakan mereka orang-orang yang tunanetra itu adalah orang-orang yang sadar dan menjadi hamba Allah yang baik. Tidak neka-neko. Ada orang yang buta matanya bisa hafal Quran. Ya. Kira-kira dalam logika kita, ada orang dari lahir sudah buta, tapi bisa hafal Quran. Kira-kira ngapalnya bagaimana? Ya. Dengan cara mendengar, dengan cara meraba. Ya. Allah berikan kemuliaan dengan dia bisa menghafal Al-Quran walaupun matanya buta. Sementara kita yang matanya masih bisa melihat, bagaimana? Suruh ngapal Quran susah. Ya. Suruh ngapal Quran susah. Kemudian orang yang tunanetra tadi, kebanyakan orangnya bersyukur kepada Allah. Ya, kurang sedikit yang mengeluh, ya. Sedikit yang mengeluh. Kebanyakan mereka bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, ya. Walaupun misalkan dia mengatakan saya buta, saya tunanetra, ya, tapi saya masih bisa hidup di dunia ini, masih bisa menghafal Quran, masih bisa baca Quran, masih bisa sholat, bahkan masih bisa ke masjid, ya. Walaupun matanya buta, tetapi kita yang matanya normal kadang suka ngeluh. Ya, kadang matanya kemasukan debu sedikit aja kucek-kucek. Duh, nih mata ya. Jadi mengeluh. Sementara orang yang Allah uji dengan tunanetra tadi, kebutaan tadi, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ya dari apa yang kita lihat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita ini, ya, di antaranya dari kepala ini, baru kepala doang, ya. Ada mulut bisa bicara, ada hidung bisa bernapas. Kita lihat hidung kita ini kan ada lubang 2, ya. Coba kalau kita nggak bayangkan lubangnya cuma 1, ya. Kira-kira enak dilihat nggak? Nggak enak, Pak. Lubang hidungnya kok cuma 1 ya? Ya, seperti apa ya? Nggak tahu seperti apa ya. Jadi nggak enak dipandang. Maka Allah ciptakan lubang hidung kita ada 2, ya. Berfungsi untuk bernapas. Ditambah Allah ciptakan saringannya dengan bulu-bulu hidung yang ada di dalam. Sehingga setiap kali kita bernapas, ada debu, ada asap, ya, ada apapun yang mengganggu pernapasan disaring. Ya. Kemudian dalam syariat wudhu, itu kita diperintahkan untuk menghirup air ke hidung, supaya bersih. Ya. Itu dalam rangka menjaga nikmat Allah berupa hidung. Ini baru hidung 2. Mulut. Ya, dalamnya ada giginya, ada lidahnya, ada bibirnya. Ya. Coba kalau kita bayangkan, ada orang punya mulut tapi dalamnya kosong. Giginya nggak ada, lidahnya nggak ada. Kira-kira mengerikan tidak? Dikiranya tadi dedemit lagi nanti ya. Ya. Jangankan itu ya, mohon maaf ya. Kalau kita punya mulut, giginya udah pada ompong semua. Ngelihatnya juga kan udah kurang pas ya. Coba cengir, nggak ada giginya semua kan, jadi lucu gitu. Ya, tetapi orang yang masih utuh giginya, ya, lidahnya masih bisa bergerak, berbicara, indah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian telinga ini juga nih, kanan dan kiri. Pas. Coba kalau telinga cuma kanan doang. Ya, yang kiri nggak ada telinganya. Ngelihatnya nggak indah, nggak pas. Maka semua sudah pas. Semua sudah pas diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi pada badan kita ini ada jantung, ada paru-paru, ada lambung, ada usus, ya, dan ada macam-macam di dalam ini, banyak sekali, ribuan nikmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan jutaan nikmat Allah pada organ tubuh kita ini di dalam, ya. Maka kalau kita hitung, ya, mulai dari oksigen nafas di paru-paru kita ini aja, kalau kita ingat dulu, ya, musim-musim corona, ya, wabah corona itu banyak orang ngap-ngapan bernapas, ya, sampai harus dibantu dengan tabung oksigen, ya, dia pakai selang di hidungnya, di mulutnya, supaya dia bisa bernapas. Karena kalau dicopot ngap-ngapan dia tersengal-sengal seperti itu.
Sementara kita alhamdulillah napas normal. Dan kalau kita tahu tabung oksigen itu bukan harganya murah, mahal. Dan itu akan habis ya. Mungkin dalam sekian jam habis, harus ganti, beli lagi. Sementara kita yang masih normal napas, Allah berikan oksigen ini gratis. Menunjukkan apa? Allah nggak pernah hitung-hitungan sama kita. Ya. Allah kasih udara, kasih oksigen ini, ya kita napas bebas gratis. Sementara tabung oksigen buatan manusia, ada hitungannya, Pak. Sekali napas sekian, nanti 1 jam 2 jam habis, beli lagi, mahal harganya. Ya, maka manusia suka hitung-hitungan sama orang lain, sementara Allah Subhanahu Wa Taala nggak pernah hitung-hitungan sama kita. Berikan seluruhnya gratis, bernapas silakan bernapas. Ya. Itu baru dari paru-paru, jantung, ya berdetak, ya setiap sekian detik berdetak, 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 ya menunjukkan apa? Bahwa jantung itu masih berfungsi dengan baik. Coba kalau jantungnya berhenti berdetak, jantung ini bilang sama Allah misalnya, ya Allah, jantung mau istirahat 5 menit. Ya. Kira-kira bagaimana? Mati, Pak. Ya. Nggak bergerak. Ya. Maka itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Belum lagi ini perut, usus. Ya. Coba kalau kita makan pedas sedikit saja, langsung terasa perih. Ya. Maka itu ususnya protes. Ususnya protes saja, jadi perih. Maka kenalilah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang ada pada diri kita. Bisa buang hajat, baik BAK, buang air kecil maupun buang air besar, atau buang angin, ya, buang hajat istilahnya. Itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Coba ada orang sebulan nggak bisa, mohon maaf, nggak bisa kentut. Kira-kira perutnya gimana, Pak? Wah, kembung. Wah, kok udah sebulan ini nggak keluar angin. Kembung, Pak. Periksa ke puskesmas, periksa ke rumah sakit, bahkan sampai harus operasi cuma gara-gara nggak bisa buang angin atau kentut. Ada orang nggak bisa kencing, ya. Ada orang nggak bisa kencing. Jadi seminggu 2 minggu nggak bisa kencing, terpaksa dibawa ke rumah sakit, dioperasi, keluar air kencingnya lewat langsung dari jalur perut, disobek sedikit, kasih selang, keluar kencingnya. Maka nikmat dari Allah, bisa BAB, buang air besar dengan lancar, normal. Coba kalau kita merasa ketika BAB, mohon maaf, mencret aja, ya, diare, BAB-nya ya susah, dikit-dikit mules, dikit-dikit mules, dikit-dikit mules, nggak bisa aktivitas. Atau tidak bisa BAB, seret, ya, ambien misalkan, perihnya luar biasa. Maka nikmat dari Allah, ingat. Maka tatkala sakit, ingatlah kita ketika sehat, ya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bersabda, ya, ingatlah masa-masa ketika sehat sebelum datang masa-masa ketika sakit. Ya. Karena sehat itu mahal, sebagaimana sakit juga mahal. Ya. Sakit itu apa? Mahal kan? Bapak Ibu kalau sakit, ya, Bapak Ibu kalau sakit datang ke rumah sakit, ya, yang termasuk bukan BPJS, bayar sendiri, mahalnya luar biasa, Pak. Baru masuk aja untuk daftarnya udah bayar puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, baru daftarnya aja, belum nanti periksanya, belum obatnya, belum dokternya, belum ini segala macam. Sakit itu mahal, maka sehat juga mahal. Maka jangan kita meremehkan nikmat sehat itu. Ya. Sehingga sekali lagi, mari kita lihat, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian, yaitu diri kita masing-masing ini manusia, hendaklah kita melihat, ya, beragam nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Kemudian yang selanjutnya, di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga ketika kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim, bahkan kita lahir dari orang tua yang muslim, bahkan kakek nenek, mbah buyut, nenek moyang kita dulu juga muslim. Itu adalah nikmat yang terbesar. Sehingga tambah lagi setelah berislam, Allah anugerahkan kita beriman.
Jadi beriman, berislam, ya, ditakdirkan jadi orang muslim, jadi orang beriman, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Nikmat terbesar yang wajib untuk disyukuri. Salah satu bentuk syukur kita atas nikmat iman dan Islam ini adalah kita semangat belajar agama. Ya. Kalau kita semangat belajar agama, menunjukkan kita semangat menjaga Islam dan iman. Betapa banyak orang hanya mengaku Islam, tapi nggak semangat belajar agama. Ya. Akhirnya apa? Islamnya hanya omdo. Tahu omdo, Pak Bu? Omong doang Islam. Agamanya apa, Pak? Islam. Tapi sholat enggak. Puasa enggak. Baca Quran enggak. Ke masjid enggak. Ya. Tapi kalau mohon maaf ya, kalau pembagian zakat fitrah marah kalau nggak dikasih. Saya pernah ketemu sama orang, ya, ngakunya orang Islam. Pernah nggak dikasih zakat fitrah marah. Ustadz ini gimana sih? Saya kan orang Islam. Oh, saya nggak dikasih zakat. Saya kan orang Islam, zakat fitrah. Ya, terus kita katakan, ya Bapak sih nggak pernah datang ke masjid. Bapak sholat nggak? Ya kadang-kadang. Ya. Sholat tahunan. Ya. Sholat Idul Fitri sama Idul Adha. Kemudian puasa enggak. Ya. Baca Quran enggak. Bahkan nutup aurat yang benar juga enggak. Tapi giliran minta zakat harus dikasih, kalau nggak dikasih marah. Ya. Maka yang demikian omong doang. Hanya ingin yang enak-enaknya saja. Berislam pengen yang enak-enaknya aja. Giliran ada yang mengenyangkan, ada yang menguntungkan, rame-rame ngaku jadi muslim. Tapi giliran suruh berjuang, suruh belajar agama, suruh sholat di masjid, suruh baca Quran, suruh berpuasa, suruh bersedekah, rame-rame mundur. Ya. Maka nikmat iman dan Islam harus kita jaga. Kemudian cara bersyukur yang selanjutnya terhadap nikmat iman dan Islam adalah kita memakmurkan masjid-masjid Allah. Ya. Masjid ini adalah syiar Islam. Ya. Ciri khas Islam dan komunitas kaum muslimin, ya, ada masyarakat warga muslim di situ, ada masjidnya. Ya. Maka masjid yang sudah ada ini, tugas kita sebagai orang Islam, orang beriman dimakmurkan. Jangan masjidnya udah bagus begini, ya, udah besar, ya, udah nyaman, malah rame-rame mundur. Ya. Di samping kita semangat untuk sodako, nyumbang duit, ya, nyumbang bahan bangunan, nyumbang tenaga, nyumbang pikiran untuk pembangunan masjid ini, diantaranya, maka kita juga harus berlomba-lomba untuk menyumbangkan semangat kita untuk memakmurkan masjid ini. Karena yang penting itu masjid itu bukan bangunannya, tapi kemakmurannya. Banyak, Pak. Kita lihat masjid itu megah-megah, ya. Apalagi di kota-kota itu masjidnya gede-gede, tapi yang sholat gak nyampe satu shaf. Yang sholat kadang udah sepuh-sepuh, yang imamnya sepuh, yang makmumnya sepuh, ya. Yang muda-muda nggak ada. Masjidnya besar, nyaman. Bahkan di beberapa tempat masjidnya pasang AC. Ya, karpetnya empuk, ya, saking empuknya itu punya eman-eman kalau mau pergi dari situ, pengennya duduk terus di situ. Tapi yang sholat gak nyampe satu shaf. Itu pun sholatnya cuma subuh, maghrib sama isya. Kalau duhur sama asar masjidnya tutup. Ya. Bahkan lebih parah lagi, ada masjid bukannya cuma tiap Jumat doang. Ya, jadi ada masjid digembok. Ya. Kemudian tiap Jumatan doang, sekitar jam 10 dibuka, dibersihin, disiapin buat Jumatan, habis itu jam 1 tutup lagi gembok. Buka lagi kapan? Nanti, Jumat depan. Ya. Ini ada masjid kayak begini. Ya. Jadi, buat apa dibangun masjid kalau tidak kita semangat beramai-ramai untuk memakmurkannya? Maka mari, sebagai bentuk syukur kita jadi orang Islam, kita semangat untuk memakmurkan masjid. Kemudian yang terakhir, ya, yang berkaitan dengan mengenal nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan nikmat kepada seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah hitung-hitungan, tidak pernah pilih-pilih. Nikmat apapun Allah berikan kepada seluruh makhluk yang sifatnya umum. Ya, contohnya ini oksigen udara Allah berikan kepada orang yang taat maupun orang yang maksiat, Allah kasih udara. Ya.
Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat hidung, nikmat badan sehat, Allah kasih sama orang yang taat, sama orang yang maksiat. Nikmat bisa makan, bisa merasakan ada rasa asin, manis, gurih, pedas, manis, kecut dan sebagainya. Allah berikan kepada orang yang beriman maupun yang tidak beriman. Allah berikan nikmat bahkan uang banyak, ya, punya istri, anak-anak yang baik-baik, punya rumah yang nyaman, punya kendaraan yang mewah. Allah berikan kepada orang yang taat, kepada yang maksiat juga Allah berikan. Ya. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah hitung-hitungan nikmat dengan seluruh makhluk. Allah berikan semua. Tetapi ya ada satu yang menjadi pembeda. Ya, tatkala diberikan nikmat bersyukur atau tidak. Nah itu dia, baru nanti. Berarti apa? Yang salah bukan nikmatnya diberikan kepada siapa, tapi bagaimana kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan sama kita. Ya. Allah berikan nikmat sama kita orang Islam, Allah berikan nikmat juga pada orang di luar Islam. Allah berikan nikmat pada orang yang rajin ibadah, Allah juga berikan nikmat sama orang yang malas ibadah. Ya. Allah berikan nikmat sama orang yang kaya, Allah berikan nikmat sama orang yang miskin. Allah berikan nikmat sama orang yang beriman, sama yang gak beriman. Ya. Tetapi pembedanya tadi, kalau orang yang taat, beriman, sadar, bersyukur, dia akan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan orang yang tadi maksiat, tidak beriman, tidak berislam, ya dikasih sehat biasa aja, dikasih duit banyak, malah sombong, ujub, bangga diri, seperti Korun. Korun itu dikasih harta banyak, sampai kuncinya itu digotong 12 orang gede-gede. Baru kuncinya doang, gimana lagi isinya itu. Ya, isinya luar biasa. Dan tidak ada yang lebih kaya dari Korun. Sampai sekarang. Jadi kalau ada sekarang orang yang mengaku, oh saya paling kaya sedunia. Oh enggak. Korun dulu udah paling kaya. Ya. Habis itu Korun nggak ada lagi. Sehingga hartanya pun disebut harta karun. Ya. Maka tidak ada lebih kaya dari Korun, tapi Korun mendapatkan azab dari Allah karena dia sombong dengan hartanya. Dia tidak mensyukuri hartanya. Sehingga dia pun ditenggelamkan ke muka bumi. Sehingga nikmat Allah berikan kepada seluruh makhluk, tinggal bagaimana kita bersyukur atau tidak. Kaum muslimin wal muslimat, Bapak dan Ibu-ibu jamaah pengajian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup dari kajian kita pada kesempatan malam hari ini adalah bahwa nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu banyak ini yang diberikan kepada kita semuanya, ya, hendaklah menjadikan kita semakin sadar bahwa kita ini makhluk gak ada apa-apanya. Manusia kita nggak ada apa-apanya. Sehingga tidak ada celah untuk sombong, ujub, bangga diri, merendahkan orang lain. Ya, nggak ada. Seluruh tubuh kita ini pemberian dari Allah. Kita ini bukan siapa-siapa. Harta yang kita punya dari Allah. Apapun yang berupa kesenangan kita rasakan, kenikmatan, semua dari Allah. Buat apa disombongkan? Makanya buat apa ketika mungkin dia pinter, cerdas, gampang cari duit, jadi orang kaya, kemudian mengatakan, oh lah ini yang miskin-miskin ini nih gara-gara, mohon maaf, gara-gara gak pinter cari duit. Gak boleh sombong kayak gitu. Ada orang kayak gitu, merasa dirinya pinter, sehingga dengan kepintarannya dia pinter cari duit, sehingga dia orang kaya. Gak sadar kepintarannya, kekayaannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita ini ketika mengingat nikmat Allah, sadar kita ini sebenarnya nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa. Semua dari Allah. Ya. Sehingga buat apa kita bangga? Buat apa kita sombong dengan harta, kehormatan, jabatan, kedudukan? Buat apa? Semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Nikmat apapun yang ada pada kalian semua dari Allah. Sehingga sekali lagi tidak perlu untuk disombongkan, dibanggakan, ya, dielu-elukan, ya, ditinggi-tinggikan tatkala kita mendapatkan nikmat yang mungkin tidak Allah berikan sama yang lain, ya. Mungkin entah kekayaan, jabatan, kehormatan, kedudukan. Demikian pula kita sebagai orang yang melihat ada orang dikasih jabatan tinggi, ada orang kaya, ada orang konglomerat, ada orang kemana-mana hidupnya enak. Kita tidak usah berkaca, oh enak seperti itu, belum tentu. Semua dari Allah. Buat apa disombongkan? Yang pinter nggak usah sombong, yang kaya nggak usah sombong.
Ya, yang ganteng, yang cantik juga nggak usah sombong. Ya. Kemudian yang dikasih kelebihan-kelebihan nggak usah sombong. Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua nikmat yang ada pada kita semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat, Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian yang semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian penyampaian kita pada kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini bermanfaat buat kita semuanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang bisa memanfaatkan nikmat untuk ketaatan dan kebaikan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur, usia dan anak keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.